Jangan kita mengaku-ngaku ya, kecuali Allah aku diri sebenarnya ya. Jangan kita yang mampu merasa bisa mengaku maksudnya ya, kecuali Allah itu yang mengaku kepada dirinya. Hidup itu yang mengaku-ngaku pada dirinya sendiri. Allah sembah diri jadinya ya. Ya, seandainya kita di dalam sembah ya, jangan kita yang merasa menyembah, mampu dan bisa menyembah kepada Allah ya, supaya menjadi Allah sembah diri. Begitu, Allah puja puji diri. Nah, seandainya kita memuja memuji ya, itu agar menjadi Allah puja puji diri ya, pada diri yang satu, pada diri kita ini juga, pada diri Muhammad ini, pada nyata dan kenyataannya sifat ini ya, badan ini maksudnya atau Muhammad ini ya. Ingat, kalau kita ingat Muhammad, sebut Muhammad ya, ingat alam semesta, ingat diri zahir maksudnya, ingat badan maksudnya ya. Semua itu dari roh, nyawa, hati dan jasad juga, semua itu adalah sifat ya, sifat nyata dan kenyataannya Allah semua ya. Puji kodim bagi kodim ya. Puji kodim bagi kodim, Allah yang puja puji dirinya sebenarnya ya. Maaf, ini kita rubah tempat dan harus pakai kaca ya, karena gelap, agak gelap sedikit ya. Saya tidak kurang pelihat maksudnya kalau di tempat yang gelap. Kalau di terang tempat tadi ya, insya Allah saya tanpa kaca bisa ya. Tapi kita kacau karena hujan ya, insya Allah akan kita lanjutkan yang selanjutnya ini, sekalipun tempat sederhana dalam artinya ya. Yang penting kita bisa memahami keilmuan maksudnya ya. Kenapa saya sering tidak pakai kaca? Saya kalau sering pakai kaca nanti pemandangan itu tambah cepat maksudnya, karena plus ya. Ini kaca plus ya, kaca plus kecil maksudnya ya. Nah, ini pemberian juga ya, pemberian juga, kata orang yang memberi kepada saya itu kaca ini. Insya Allah harganya sekitar 700-an, tapi tidak bisa beli kita ya, begitu saja. Ini semua itu pemberian ya. Kita lanjutkan, tanpa rotan akar pun jadi ya. Nah itu puji kodim bagi muhaddas ya. Allah memuja memuji kepada ciptaannya. Allah yang memuja memuji kepada manusia maksudnya ya. Allah atau alif atau zat ya, wujud wujud hidup ya, atau roh yang 7 itu sebenarnya yang dimaksudkan ya, atau nyawa sebenarnya ya, atau batin ya, sifat itu semua itu sifat maksudnya, satu tunggal pada diri sebenarnya. Tetap satu ya sebenarnya ya, apapun yang mau disebutkan itu adalah tetap satu sebenarnya. Insan yang sempurna mengenal dirinya itu satu ya. Yang satu menjadi rahasia hidup yang berantai sebenarnya. Hidup itu berkaitan semua ya. Roh membutuhkan nyawa, nyawa membutuhkan batin yang bernama ya, batin membutuhkan jasad ya. Maka dikatakan hidup itu saling berkaitan begitu. Jangan disebut satu persatu intinya ya, jangan disebut satu persatu, dia akan bercerai ya, bercerai jadi runtuh ya. Jangan disebut satu persatu, jadikan satu sekalian begitu. A I U, aku ilahi robbi wujud ya. Semua wajib kena dengan dua hukum ya, hukum aku dan kamu. Semua itu tetap kena dengan hukum aku dan kamu ya. Aku itu siapa dan kamu itu siapa, tetap juga satu ya. Karena hidup yang satu itu ya, yang mengaku pada dirinya yang satu juga ya, pada diriku dan pada dirimu begitu ya. Tetap kembali kepada yang satu, jangan diperbanyak ya, jangan dilebihkan, maksudnya jangan diduakan ya, segala sesuatu itu tetap tunggalkan kalau mau mencapai kepada iman ya. Kalau mau mencapai kepada iman jangan diduakan, seperti pelihat, jangan kita merasa mampu dan bisa melihat. Nah Allah juga melihat, akhirnya jadi dua pelihat.
Jangan juga kita merasa kita itu mampu dan bisa mendengar sehingga menjadi dua pendengar. Nah, jangan sampai seperti itu. Aku itu yang penduduk tetap sebenarnya di bagian dalam. Kata aku itu maksudnya, kata aku itu penduduk tetap yaitu di bagian dalam. Mana yang dimaksud? Roh yang dimaksud ya. Yang disebut batin hidup. Maka batin itu hidup karena apa? Karena ada roh yang hidup, karena ada roh yang wujud dari dalam begitu. Tapi luar dan dalam sama rupanya ya begitu. Kami itu penduduk pendatang. Mana yang dimaksud kamu? Yang zahir itu ya, badan itu ya, Muhammad nyata tajali itu ya, sifat itu maksudnya ya. Di bagian zahir badan yang mati, maka badan ini tiada dayanya, tiada kemampuannya ya, karena asalnya dari barang ciptaan, barang mati, saripati alam ya. Itu asalnya dari barang mati, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Ya, itu maksudnya mana yang disebut dengan saripati alam itu air mani ya, mani manika madi dan mazi ya. Nah itu itu datangnya dari saripati alam ya. Contohnya kita makan nasi, makan daging, makan sayur dan lain sebagainya, menjadilah sperma. Begitu maksudnya. Menjadilah titik manik hidup ya. Titik satu itu yang maha hidup ya. Sehingga menjadi ada wujud maksudnya. Asal dan usul. Asal itu Allah ya, usul itu Muhammad ya. Usul itu Muhammad, badan zahir ya, nyata tajali sifat maksudnya Allah beserta Muhammad ya. Yang batin itu bareng dengan yang zahir ya, zahir dan batin tiada mampu dan tiada bisa untuk dipisah-pisahkan. Roh dengan jasad ya, yang Rahman yang Rahim tiada lain Allah itu juga, wasifati lagoiri itu ya, sifatnya Allah juga ya. Allah itu kumpulan nama sebenarnya ya. Semua pada alam semesta ini ya, kalau ditunggalkan Allah namanya begitu maksudnya ya. Nah itu akulah tempatnya menjadi satu nama ya, aku. Kata aku itu ingat diri batin ya, roh maksudnya ya, roh yang hidup yang mengaku-ngaku pada diri zahir ya, pada badan ini maksudnya. Aku yang tidak diakui, tidak dibaca ya, tidak diucap ya. Bacaan namanya ya, diucap tidak diucap, diucap dengan tidak diucap tetap juga begitu ya. Aku sudah, aku ya, aku yang satu ya. Aku yang satu. Nah, kalau kembali kepada satu, kembali kepada alif itu siapa? Tetap Allah ya. Maka ada huwallah, dia Allah maksudnya. Hu ahad, dia yang satu maksudnya. Dialah yang satu. Anallah, hu ahad, aku adalah Allah yang satu. Nah, maka Allah itu tidak ada duanya gitu maksudnya. Aku Allah. Nah, anallah itu ya. Aku Allah, dia ahad, dia satu. Huwallah itu ya, dia satu, setunggal hidup, satu wujud, satu rasa, satu setunggal hak. Allah saja yang memiliki semua maksudnya, satu segalanya tauhid ya, tauhidkan tetap ya. Allah puja-puji diri, jadinya puji kodim bagi kodim itu ya. Allah yang memuja, hidup itu yang memuji pada zahirnya ya. Itu yang disebut puji kodim bagi muhaddas itu ya. Tidak mampu, tidak ada kemampuannya badan ini untuk memuji kepada Allah ya. Puji muhaddas bagi muhaddas itu tidak bisa ya, tidak bisa ya. Manusia memuji diri, ujung-ujungnya malah kesombongan diri larinya ya. Maka jangan memuji diri, jangan menyanjung diri, jangan mengira-ngira, menduga-duga bahwa zahir ini atau jasad ini yang mampu dan bisa memuja dan memuji. Ujung-ujungnya kita dikatakan oleh Allah itu adalah kita yang merasa mampu dan bisa, sehingga kekufuran dan kekafiran yang ada begitu. Batin yang memuja, sebenarnya hidup itu yang memuji ya. Pada zahirnya sebenarnya ya, maka disebut dengan puji kodim bagi kodim itu ya.
kalamnya roh sebenarnya ya. Roh itu yang berkalam-kalam, yang berbicara seperti ini. Seperti ini saya mengeluarkan suara kalam ya. Roh itu yang mengeluarkan suara, yang memerintahkan, yang menyuruh untuk berkalam-kalam, begitu sebenarnya. Roh lah yang mengeluarkan suara kalam maksudnya ya. Puji muhaddas bagi kodim ya. Puji muhaddas bagi kodim. Muhammad badan nyata terlihat ini maksudnya ya. Manusia memuji kepada hidupnya ya. Sebenarnya Muhammad ya, Muhammad yang memuji kepada zatnya, sifat memuji kepada zatnya maksudnya ya. Tapi ingat, tetap kembalikan kepada batin, sehingga jasad ini atau Muhammad ini, zahir ini tidak ada kemampuannya untuk memuja dan memuji kepada batinnya. Berarti tetap kembali kepada pemiliknya, Allah puja puji diri. Begitu, tetap batin yang memuji kepada diri zahirnya, kepada diri batinnya juga tetap Allah, tetap kembali kepada Allah. Allah puja puji diri tetap ya. Sifat bayangan hidup ya. Sifat bayangan hidup nyata ya. Nyata, mampu dan bisa memuja dan memuji pada batin. Roh itu sebenarnya ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan roh ya, yang berkata-kata, yang mengeluarkan kata-kata dari dalam, maksudnya yang mengatur hembusan napas ini, yang menggerakkan pita suara, maksudnya sehingga mampu dan bisa mengeluarkan suara kalam. Hukum kauli itu ya, bukan hukum fi'li ya, hukum badan, hukum perkataan maksudnya ya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad mana yang dimaksud? Badan ini yang diperintah oleh hidup maksudnya ya. Rasulullah ya, Rasul rasa rahasia hidupnya Allah sebenarnya. Badan ini rahasia hidupnya Allah, rahasia wujudnya Allah, rahasia rasanya Allah, rahasia kalamnya Allah ya. Badan ini tempatnya nyata, maka disebut tajalli. Allah yang hidup sebenarnya ya pada diri Muhammad, pada badan ini. Batin yang hidup, roh itu maksudnya karena roh itu mewakili dari Allah ya. Pesuruh Allah, karena roh itu yang dekat hubungannya kepada Allah, kepada yang maha hidup. Maksudnya panjak nek badan kasar ini diatur, diperintah oleh yang maha hidup. Maksudnya badan ini loh diatur begitu. Tidak ada dayanya badan kalau tidak ada roh yang berkuasa dari dalam. Tidak ada kemampuannya zahir ini maksudnya ya. Berwujud ada rupa, sehingga ada wujud, ada rupa, ada daya, ada upaya, ada kehendak, ada cahaya, ada nur, ada Muhammad, ada zahir, ada batin. Semua itu roh yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu perbuatan, sehingga berkata, mendengar, melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya. Roh yang berkemampuan ya. Roh itu sehingga diwalikan, diwakilkan, diamrikan ya. Roh itu sebenarnya walinya Allah ya yang dimaksud, bukan zahir yang dimaksud ya, yang batin yang dimaksudkan sebenarnya. Tapi zahir dan batin tiada mampu dan tiada bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya berwujud ada rupa hidup yang nyatanya lidah berkalam, sehingga lidah ini mampu mengeluarkan suara kalam ya. Mampu dan bisa memuja memuji pada batin yang hidup ya. Nah itu roh ya. Tidak lain semua itu ya atas kehendak yang batin begitu ya. Kembalikan hak ya atas kehendak Allah, kuasa Allah ya. Kita harus kembalikan hak ya. Puji muhaddas bagi muhaddas ya. Manusia memuja memuji diri ya. Manusia memuja memuji diri tidak dibenarkan sebenarnya ya. Maka jangan kita merasa bahwa zahir ini yang mampu memuja memuji kepada dirinya ya, itu kepada kita maksudnya. Itu semua menimbulkan kesombongan diri, angkuh, riak dan takabur. Maka jangan merasa diri kita ini yang mampu dan bisa. Maksudnya apabila manusia merasa dirinya yang mampu dan bisa ya, jika kita yang merasa
berkemampuan ya, yang menyembah, yang memuja dan memuji syirik manusia itu ya. Itulah yang disebut najis batin itu sebenarnya ya. Jika ia menyembah, maka ia mencuri ya, maka ia mencuri di dalam sholat. Nah, kalau kita yang merasa diri kita yang mampu bisa menyembah ya, berarti kita dihitung pencuri sebenarnya. Sehingga seandainya kita melakukan sembahyang ya, berarti kita dihitung mencuri di dalam sholat. Begitu. Tuhan ya atau Allah ya sama ya, Tuhan itu ya Allah juga, Allah itu ya Tuhan juga ya. Allah mana yang disaksikan. Nah, kita kan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mana sebenarnya yang kita saksikan? Berani-beraninya menyaksikan Allah yang tidak dikenal. Maka kita disuruh ma'rifat ya. Nah, kita menyaksikan Allah. Allah mana yang kita saksikan? Begitu ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Kita katakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah itu ya. Allah yang mana yang disaksikan itu sebenarnya ya. Padahal dia tidak mengenal atau tiada makrifat diri, tiada kenal diri ya, mengenal sejatinya diri yang hidup berwujud. Padahal ya kita menyaksikan diri kita pada diri kita juga. Kita itu kitab sebenarnya ya, kitab yang berkalam, kitab yang berjalan. Karena huruf-huruf yang ada pada diri zahir ini ya, ada asma Rasul yang dipancarkan cahaya hidup, ada asma Allah yang menghidupkan, maksudnya memancarkan cahaya wujud ya, sehingga menjadi hidup maksudnya. Nah, itu semua itu huruf dari alif sampai ya ada pada diri manusia. Di dalam diri kita ini huruf-huruf sebenarnya yang hidup ya, urat-urat kita ini sebenarnya huruf-huruf sebenarnya ya. Ada huruf yang menerima pancaran cahaya, ada ya huruf yang memancarkan cahaya hidup, ada juga huruf yang tidak menerima dan tidak memancarkan cahaya hidup. Gitu. Mana huruf yang tidak menerima dan memancarkan cahaya? Huruf sa, jim, ho, ze, sa, jim, ho, ze, swin, zo, dan fa. Itu huruf yang 7 itu disebut dengan nama sab'atuh ahrufih minal mahjubah, nama huruf itu ya. Nah, itu huruf mahjub namanya. Itulah huruf yang tidak menerima pancaran cahaya dan huruf yang tidak memberi pancaran cahaya. Nah, itu huruf-hurufnya pada diri ya. Selengkapnya selain daripada huruf yang 7 itu ya, dari alif sampai iya itu dia sebagiannya yang menerima cahaya. Contohnya di mana huruf-huruf yang menerima cahaya itu, cahaya hidup itu ya. Nah, cari di Yasin ya, cari di Yasin atau cari di Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah yang huruf-huruf yang di Al-Fatihah maksudnya yang berakhir dengan huruf mim. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Mim terakhirnya ya. Itu berarti 19 hurufnya ya. 19 huruf ini pada diri manusia juga ya. Dia yang menerima pancaran cahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun ya. Nah, dialah yang memberi sinar cahaya hidup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya ya, mana huruf yang berakhir dengan mim itu asma Rasul ya, manusia maksudnya, Muhammad maksudnya ya. Itu ya yang menerima nun yang berakhir dengan huruf nun, itulah asma Allah yang memancarkan hidup. Begitu. Semua intinya huruf Al-Fatihah itu yang 144 huruf Al-Fatihah itu ya, dari awal hingga akhir sampai terakhirnya waladolin amin, 144 hurufnya itu ya, itu semua sempurna pada diri manusia. Maka kita diwajibkan suruh membaca Al-Fatihah. Tujukan kepada diri caranya ya.
Rabbuna rabbul malaikatu waruh la ilaha illallah. Khusus kepada roh, nyawa, hati dan jasad. Al-Fatihah begitu saja sudah secara mudah-mudah ya, begitu. Bisiril Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, tapi ingat setiap membaca Al-Fatihah mana yang berakhir dengan huruf mim ya, hembuskan dengan suara napas keluar, mana yang berakhir dengan huruf nun bersama dengan napas ke dalam, maksudnya begitu. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim hembus bersama dengan napas keluar, Alhamdulillahirabbil alamin bersama dengan napas ke dalam ya, Ar-Rahmanirrahim keluar, kan mim terakhir ya, berarti hembusan napas keluar, Maliki Yaumiddin. Nah, itu berakhir dengan huruf nun, berarti kita harus kedalamkan begitu, napas bersama napas ke dalam, maksudnya begitu ya. Itu cara kita membaca Al-Fatihah itu bersama dengan napas begitu. Itu namanya saksi palsu, namanya kalau kita menyaksikan yang tidak ada, maka saksikanlah diri yang ada, diri yang nyata. Ingat kepada roh, konsentrasi ya, ingat kepada nyawa, ingat kepada batin ya, ingat kepada jasad, konsentrasi pikiran pada diri, maksudnya ya. Itu namanya saksi palsu. Kalau tidak ada, tidak kita kenal yang kita saksikan ya. Menyaksikan yang tidak ada namanya kosong ya. Bohong manusia itu ya. Berkhianat jadinya pada hidupnya, maka kita dihitung berkhianat pada hidup. Hayatun nafik, jadinya munafik pada hidup kita ya. Di dalam kemunafikan jadinya manusia itu ya, penipu dia jadinya, tidak bisa diampuni ya, sakar yang panas upahnya, neraka maksudnya upahnya ya. Jangan mengaku-ngaku, makanya ya, bersaksi palsu jadinya, tidak hukum pe'li, kauli serta kalbu. Makanya ketiga hukum itu wajib kena ya dengan hukum yang tiga. Hukum pe'li ya, hukum badan, hukum kauli, hukum perkataan, dan hukum kalbu ya. Itu ditasdikkan di dalam hati, disempurnakan di dalam batin, maksudnya wajib hukumnya ya. Syiaul basiroh, nyalakan nyatakan, pastikan pandangan roh yang memandang, begitu maksudnya. Rohlah yang memandang, yang diwalikan, diwakilkan disebut amri sebenarnya ya. Amri, wakilnya Allah itu roh sebenarnya. Roh yang tujuh itu wakilnya Allah ya. Ainul basiroh ya, berkeyakinan benar-benar roh yang hidup sebenarnya, begitu maksudnya. Berwujud ya, karena roh itu ada wujudnya tapi nggak bisa dipegang ya, begitu. Memandang, melihat ya. Memiliki, mengintai ya. Mengintip ya pada diri Muhammad ya. Allah yang memandang, sebenarnya hidup itu sebenarnya yang melihat pada dirinya ya, batin itu melihat pada dirinya, diri zahirnya maksudnya ya, dirinya pada diri Muhammad ya, sifat nyata tajali sebenarnya nyata ya, batin memandang pada sifat zahir, zahir memandang pada sifat batin, saling pandang memandang jadinya ya. Wujud roh ya, rupa hidup sebenarnya, luar dan dalam saling pandang memandang ya. Makanya antara satu dengan yang lain kita saling pandang memandang, tapi ingat bukan zahir yang dipandang ya, bukan badan yang dimaksud, maksudnya ya, batin dengan batin saling pandang pada diri yang satu kepada diri yang lain, maksudnya ya, begitu. Puji kodim bagi kodim, Allah pandang diri, Allah puja-puji diri ya. Allah sembah diri, Allah puja-puji diri pada diri yang setunggal wujud, setunggal hidup yang berupa. Sebenarnya segala-galanya itu satukan ya, tunggalkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Asyhadu itu kataku sebenarnya ya. Hukum kauli itu ya, suara kalamku ya.
apapun yang bersuara ya, Allah kumpulkan semua ya menjadi suara kalam yang satu. Allah namanya begitu ya. Tetap kembali kepada yang satu, maksudnya ilaha pada sekalian alam di dalam diri maupun di luar diri. Illallah, kecuali Allah sebenarnya ya. Selain Allah, maksudnya jangan ada lain selain daripada Allah itu. Allah itu kumpulan semua nama ya, nama tunggalnya sebenarnya Allah itu. Maka jangan menyembah Allah ya, rohmu yang hidup berwujud memerintahkan badan sebenarnya ya, atau menyuruh untuk menyembah. Ingat, roh bukan satu. Ingat kepada roh itu, karena roh itu bukan satu ya. Kumpulkan menjadi satu, Allah namanya. Begitu, tetap kembali kepada yang satu, Allah ya. Bekerjakanlah rohmu di dalam sembah, merasa bareng dengan jasad. Sebenarnya merasa beserta Rahman dan Rahim menjadi satu, aku tempatnya kumpul. Sebenarnya begitu ya. Kumpul mukammal ya, segala jisim tempatnya menjadi satu, segala yang ada ya. Allah itu kan alif muntili ya. Alif itu berlapaskan ya, berlapaskan a sebenarnya ya, yang artinya aku. Alif itu yang berkata aku, sebenarnya alif itu yang berkata Allah. Maksudnya alif itu yang berkata tunggal, sebenarnya alif itu yang berkata ahad sebenarnya ya. Alif itu sebenarnya yang berdiri sebenarnya ya. Alif itu segala-galanya, ilahi ya. Ilahi wujud sebenarnya, ilahi wujud ya, yang menyatakan wujud juga alif itu, yang menyatakan ilahi juga alif itu ya, a i u itu ya. Wujud roh, wujud nyawa, wujud nama, wujud badan, sama rupa, satu wajah sebenarnya ya. Tunggal kehendak jadinya, tunggal kuasa jadinya. Tetap tunggalkan, tetap esakan ya, tetap kuasakan ya. Jika tiada wujud, maka tidak ada hidup, begitu ya. Jika tiada hidup, maka tiada ada yang bernama-nama, begitu ya. Jika tiada batin hidup, bernapas ya, bernama, maka tidak ada jasad, begitu. Sempurnanya alif lam lam ha, Allah pada diri yang hidup, berwujud, bernapas, bernama-nama ya, berapal ya, menjadilah rahasia, jadilah rasa ya, disebut sir ya. Aku yang hidup, aku wujud, aku yang bernama-nama, aku segalanya sebenarnya ya. Alif itu ya mengatakan aku atau roh itu ya. Aku ya aku, akunya Allah ya. Hidup itu yang mengaku, merasa ya. Hidup itu yang mengaku, karena tidak ada kemampuannya, kebisaannya badan ini untuk bisa mengaku-ngaku ya. Roh itu yang hidup sebenarnya ya. 6 berlian yang termahal itu adalah hidup sebenarnya ya. Makanya kudrat, iradat, ilmu, hayat itu tidak terhitung karena sebagai pemiliknya sama basar kalam. Ya, itulah yang 6 indra itu ya, ketujuh itu adalah pemilik indra maksudnya ya. Yang menjadi pemiliknya kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam tadi ya. Nah, itu maka hidup itu jadi pemiliknya. Makanya ya. Hayat tidak terhitung ya, sama basar kalam, ketujuh pemilik indra ya, zahir dan batin, begitu. Manusia itu rahasia sebenarnya, rasa sebenarnya ya, rasul sebenarnya ya. Manusia itu rasulnya Allah, manusia itu rasanya Allah ya, manusia itu rahasianya Allah ya. Nah itu karena
Allah yang hidup pada diri manusia, begitu. Allah yang wujud pada diri manusia, Allah yang merasa-rasa pada diri manusia, maka disebut al-insanu sirri itu ya. Aku rahasianya ya. Nah, karena diri zahir ini, badan ini rahasianya, tapi Allah yang menjadi rahasia hidup. Maksudnya Muhammad nama zahir, Allah nama batin. Makanya manusia rasul, rasanya Allah, dirahasiakan, dirasulkan, dirasakan. Allah yang merasa-rasa pada diri, yang kenal akan dirinya yang hidup. Begitu. Berwujud, berasa, berzat, bersifat, berasma, bernama, beraf'al ya. Ternyata akulah segalanya. Aku segalanya, Allah segalanya, begitu. Roh yang mampu dan bisa mengatakan ya. Karena roh itu dekat hubungannya kepada hidup ya. Rahasia rasa hidup sebenarnya. Badan tempatnya terasa ya. Aku nyata, yaitu nyata dan kenyataannya yang wajib wujud sebenarnya ya. Wajib adanya wujud sebenarnya. Wajib ain ya. Pandanglah wujud diri pada diri, ingat wujud sebenarnya ya. La maujudu ilallah, tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Tiada yang wujud selain daripada Allah. Tidak ada yang wujud pada alam itu ya. Allah juga ya. Pada diri selain Allah. Ya tidak ada lain maksudnya. Alam itu adalah dirinya Muhammad sebenarnya ya. Diri zahir maksudnya sifat nyata ya. Kenyataannya Muhammad sebenarnya ya. Kita keluarkan lagi ya. Kita munculkan lagi, kita nyatakan lagi maksudnya. Mim itu Muhammad atau manusia sebenarnya ya. Mim itu asma rasul ya, nama rasa sebenarnya ya. Muhammad ya, tempatnya berkumpul semua rasa ya. Kita ini tempatnya menjadi satu ya. Yang dirasulkan, yang dirahasiakan, dirasakan maksudnya ya. Badan tempatnya terasa. Manusia itu rahasia, sebenarnya nyata ya. Itulah persaksian yang benar, disebut kalimah sodo ya. Dua kalimah syahadat sebenarnya ya. Wa asyhadu anna Muhammad, rahasia rasanya Allah, tauhidnya begitu ya. Aku sifat Muhammad, alam maksudnya seisinya ya, nyata dan kenyataan perwujudan Allah sebenarnya ya. Muhammad yang terlihat, Allah yang gaib. Gaibul guyub ya. Perkumpulannya ya. Perkumpulannya bersatu kita teguh, bercerai menjadi runtuh sebenarnya. Jangan dipisahkan satu persatu ya. Diingat satu kali ya. Kita ingat ya satu kali ya. Menjadi satu Allah sebenarnya ya. Alif lam mim. Alif berlapaskan aku sebenarnya ya. Alif itu yang berlapaskan aku ya. Lam berlapas la, mentiadakan mim ya. Berlapas manusia ya. Aku itu tidak ada ya, atau tidak terlihat. Roh kehidupan ya yang dimaksud ini ya. Manusia yang nyata disebut Muhammad ya. Manusia nyata ini disebut Muhammad. Tajali alam semesta. Alam itu tempat kita melihat, memandang begitu. Alif lam mim ya, alif lam mim itu berlapaskan alam sebenarnya ya. Yang terlihat sifat nyata dan kenyataan perwujudan Allah. Itu yang terlihat. Apabila ingat alam, ingatlah penciptanya ya. Ingat pencipta. Perhatikan wujud yang satu maksudnya ya. Apabila memandang alam seisinya ya, ingat wujud nyatanya Allah ya. Sifat, bayangan Muhammad atau badan ya. Wujud diri sebenarnya ya.
wujud makaid, wujud bayangan, sebenarnya bayangan Allah ya, badan sebenarnya yang terlihat, rupa badan, wujud semu sebenarnya ya, samar-samar terlihat ya. Jika tiada empunya bayang, mustahil adanya bayangan ya. Tidak mungkin ada bayangan jika tiada yang membayangi, tidak ada wujud bayang maksudnya ya. Maka disebut mayang dayang si gagar mayang, hidup itu ada wujud maksudnya ya, akan tetapi tidak berbadan ya, tidak berbadan, cuma rupa wujud maksudnya, ada rupa wujudnya saja begitu. Jangan katakan bahwa Allah itu berbadan, jangan ya, jangan katakan demikian maksudnya ya. Nah nama kumpulnya disebut maksar, perkumpulan segala jisim yang ada sebenarnya. Muhammad nama zahir ya, roh serta nyawa nama batin sebenarnya begitu. Allah nama kumpulnya, sekalian alam isinya begitu. Manusia juga maksudnya ya. Surga itu perjumpaan antara zahir dan batin sebenarnya ya. Sudah saling kenal mengenal antara roh, nyawa, hati dan jasad, disebut zat, sifat, asma dan af'al begitu. Allah lapasnya begitu ya, dari roh, nyawa, hati dan jasad ya, dari kepala, dada, punggung dan kaki Muhammad lapasnya ya. Zat hidup berwujud ya, sifat nur cahaya yang wujud, rupa cahaya maksudnya ya. Asma banyak nama, bernama-nama ya. Wujud batin atau rupa dalam, sebenarnya af'al badan atau alam semesta, wujud bayangan batin sebenarnya begitu. Disebut Muhammad karena alam ini punya roh hidup ya. Alam ini ada rohnya Nur Muhammad, jadi rohnya alam ini ya. Pengembalian hak, ingat talqin ya. Semua hak ya, disebut hakikat yang artinya kebenarannya, kebenaran ya, nyata dan kenyataannya Allah lah yang wujud dengan sendirinya pada alam sebenarnya. Alam semesta ini ya, hidup dengan sendirinya, berasa dengan sendirinya, berhak dengan sendirinya ya, esa kuasa dengan sendirinya pada insan, pada alam, menguasai dengan sendiri maksudnya ya. Dia yang berdiri pada alam semesta ini dengan sendirinya begitu maksudnya. Jika ingin sampai pengenalanmu, jangan adakan yang lain selain Allah. Begitu kalau mau jadi orang beriman pada diri, pada alam ya. Tidak dikatakan, cuma diingat sebenarnya ya. Jangan dizahirkan, haram hukumnya ya. La mentiadakan ilaha alam seisinya, termasuk manusia ya. Illa kecuali Allah saja yang ada begitu. Itulah yang harus disaksikan pada diri, pada alam, baru sah kemakrifatan itu sebenarnya ya. Makrifatul haq ya, mengenal pemilik hidup yang wujud pada diri sebenarnya ya. Apabila telah berjumpa dengan hidupmu ya, yang zahir dengan yang batin, itulah surgamu sebenarnya ya. Nikmatnya perjumpaan dengan Allah sebenarnya, zuk ya, hidir ya. Siapa yang hadir pada diri jika disebut zat ya, wujud roh yang tujuh hidup namanya ya begitu. Jika disebut sifat nyawa ya atau napas ya, hidup atau nur cahaya ya, wujud rupa cahaya maksudnya ya. Jika disebut asma ya, semua bernama-nama pada batin ya, banyak nama ya. Jika disebut af'al, alam seisinya berikut manusia ya, mana Allah itu ya, hilang ya, gaib ya, mengenal diri zahir ya. Mim ha mim dal ya, Muhammad ya. Mim itu asma rasul,
nama rasa sebenarnya ya, dirahasiakan, dirasakan sebenarnya ya, atau berasa-rasa ya, rasa nikmat, rasa susah, senang, pahit, manis dan seterusnya. Semua rasa maksudnya ya. Muhammad mim itu ya, Muhammad sebenarnya alam seisinya begitu. Mim ini yang menerima pancaran cahaya hidup yang dihidupkan. Sebenarnya badan maksudnya ya. Ha, alam dalam diri sebenarnya ya. Alam sagir itu maksudnya ya. Tempatnya roh sebenarnya. Alam cahaya yang hidup berwujud. Sebenarnya alam malakut, cahaya malaikat sebenarnya ya, mengatur cahayanya masing-masing pada sifat 20. Sifat Allah itu yang dipertaruhkan pada manusia menjadi 7 indera hidup. Begitu ya. Mim, manusia atau badan ya. Nyata dan kenyataan wujud sebenarnya, rasa rasul ya, rahasia. Mim pertama menunjukkan kepala sebenarnya selengkapnya ya, menunjukkan di kepala maksudnya. Mim kedua menunjukkan punggung hati sebenarnya berikut tangan ya. Dal menunjukkan diri yang zahir sebenarnya ya, dari johar ke bawah ya sampai 7 petala bumi, dari udal pusat kita ini maksudnya ke bawah ya, dari pusat udal ya, itu ke bawah. Mana Muhammad, hilang jadinya Muhammad. Mana manusia, kita mengenal manusia ya, kita kenal manusia. Cari manusia, mari kita mencari manusia itu lagi maksudnya ya. Kemana sembunyinya ya? Di bagian kepala indera zahir ya, di bagian kepala kepala indera zahir ya. Telinga mendengar, mata melihat, lidah ya, melihat, lidah atau mulut ya berkalam ya. Di bagian dada ya, kita membaca manusia lagi ya, di bagian dada ada kuasa sehingga mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan ya, melalui hukum, fi'li dan pekerjaan ya. Kehendak, cara atau akal sehingga mampu dan bisa dijalankan ya. Jika akal tiada berjalan berarti tidak fokus. Berarti tidak fokus kita ya, atau tidak tumak ninah ya. Dengan kata lain melamun sebenarnya ya. Pengetahuan sehingga bisa mengerjakan suatu perbuatan ya. Karena ada pengetahuan maksudnya ya, sehingga kita mampu dan bisa melakukan suatu perbuatan. Hidup itu ada sehingga berjalan semua perbuatan. Begitu, karena ada hidup. Kepala, dada, punggung, tangan, hati, kaki, syaratnya semua nyata ya dan dikerjakan. Begitu, semua nyata dan dikerjakan ya. Itulah hukum fi'li ya. Itu namanya hukum fi'li. Fi'li pekerjaan badan sebenarnya ya. Lidah menyampaikan suara bahwa apa yang akan dilakukan ya. Batin ya atau hati ya, jantung hati maksudnya mengelola, menentukan perbuatan, yang mengadakan, mentiadakan maksudnya. Mana berarti manusia, berarti hilang manusia itu, hilang sudah ya. Sirna berarti sudah ya. Pana, tenggelam. Bakok bilah jadinya ya, berkekalan dengan hidupmu sendiri. Tetap kembali kepada diri ya. Luar dalam, lahir batin, Rahman Rahim tidak bisa terpisahkan. Jika manusia itu Tuhan, mana berarti hambanya. Begitu. Jika manusia itu hamba, mana berarti Tuhannya. Itu tiada lain zat ya, cahaya rupa hidupnya manusia ya, berwujud, ada rupa ya, ada rupanya ya, hidup
wujud pada diri ya. Batin rupa roh sebenarnya ya. Batin itu adalah rupa roh yang halus ya, membayangi samar-samar terlihat pada tubuh sama rupa luar sebenarnya ya. Luar dan dalam itu sama rupa, maksudnya sifat hidup yang dihidupkan, napas hidup bergerak diatur oleh cahaya. Cahaya yang mengatur, Nur Muhammad yang menjadi rohnya alam ini. Nur yang menjadi cahaya rohnya alam ini yang menghidupkan seisi alam ya. Cahaya, coba kalau nggak ada matahari bagaimana alam ini? Mati tumbuhan binatang, mati, begitu maksudnya ya. Hawa atau udara yang dinyatakan pada bentuk wujud wanita sebenarnya, karena yang batin ini diadakan itu dari tidak terlihat sampai menjadi nyata ya. Lain jenis jadinya ya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, berkaitan hidup ini ya. Asma yang bernama, banyak nama ya, semua ada nama maksudnya ya. Punya nama sesuai dengan wujud masing-masing ya. Nama itu sesuai dengan wujudnya, maksudnya itulah namanya ya. Umpama kambing ya, rupanya kambing, wujudnya kambing, maka dinamakan kambing, begitu ya. Dan seterusnya ya. Af'al, nyata dan kenyataannya rupa, wujud. Masing-masing punya wujud. Punya wujud masing-masing ya, punya hidup ya, wadah hidup ya. Wujud majazi, wujud semu, wujud bayangan sebenarnya yang zahir ini ya. Sifat nyata dan kenyataannya hidup sebenarnya. Hidup sebenarnya ya. Yang dimaksud alam serta isinya, yang dimaksud ya manusia yang menjadi rahasia rasa hidup yang berwujud. Manusia itu sebenarnya sempurnanya dilengkapi, insan kamil mukamal ya. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang kenal sejatinya dirinya siapa yang hidup, begitu. Tetap kembali kepada Allah ya. Jika dikatakan Allah, mana manusia? Jika dikatakan manusia, mana Tuhanmu? Sebenarnya ya, uang awung sebenarnya kosong semua ya. Yang dijumpai adalah alam kekosongan. Sebenarnya yang dijumpai ya. Omong kosong jadinya semua ya. Adinul aklu, agama itu adalah akal sebenarnya. Akal-akalan saja. Memang akal, kalau tidak ketemu akal sampai gila kita tidak mampu kita pikirkan, begitu maksudnya ya. Diri manusia itu adalah zat, sifat, asma, af'al, alif, lam, lam, ha. Allah lapasnya dari roh, nyawa, hati dan jasad sebenarnya. Apabila ingat Allah, itulah tauhid diri ya. Tunggalnya diri maksudnya ya. Apabila diingat satu persatu sifat Muhammad, tajali nyatanya Allah pada diri zahir sebenarnya ya. Apabila ingat hidup, tembuskan pandanganmu sampai di alam roh sebenarnya ya. Kita harus mampu dan bisa memandang sampai di roh cahaya maksudnya ya. Cahaya hidup yang wujud maksudnya. Alam malakut, cahaya hidup ya. Jangan dipandang satu persatu ya. Tetap jadikan satu Allah namanya, begitu ya. Diriku yang nyata, Allah gaib ya. Muhammad nyatanya sifat, nur cahaya pandangan ya. Konsen pada diri, jangan melamun ya. Sembahlah diri pada diri, ingat diri pada diri yang satu ya. Allah nama ahadnya, kumpulannya sekalian nama sebenarnya ya. Kosongkan segalanya, kecuali hanyalah Allah yang berkuasa dan menguasai diri. Allah segalanya diwajibkan merasa beserta ya. Jika manusia tiada mampu memandang hidupnya ya, merasalah bareng dengan Allah, begitu caranya ya.
Fokus kepada wujud, rasa hak. Siapa yang wujud, siapa yang merasa, siapa yang memiliki. Ingat pada diri. Jangan lepas pada diri ya. Yang Rahman serta Rahim, luar dan dalam, Allah kuasa dengan sendirinya. Sebenarnya ya, laisa, tiada kuasa lain sebenarnya. Jangan merasa diri kita yang wujud, kembalikan hak. Maksudnya ya, merasalah buta sebenarnya. Merasalah tuli bisu sebenarnya, gila rasa kita, gendeng rasa kita, mabuk rasa kita ya. Tiada ingat diri lagi, tiada kenal diri lagi sebenarnya ya. Tiada berkemampuan ya, serta bisa ya menyembah dan mengingat, maka mati jadinya. Jangan menggunakan selendang Allah, sungguh tidak layak untuk dipakai oleh kita, maksudnya ya. Itu namanya sudah tenggelam ya, lenyap ya di dalam wujud tunggal, mati sebelum mati, fana ul fana itu ya. Hanya Allah saja yang terpandang pada sekalian alam, tembus pandangan pada diri, pada luar diri ya, tembus sudah pandangan kita. Jadinya jangan adakan yang lain, itulah tauhid ya, itulah tauhid itu ya, yang tauhid yang benar ya. Harus merasa, bukan dikatakan, cuma merasa ya, merasa, tidak dizahirkan maksudnya ya. Harus diingat selalu ya, begitu. Apabila selalu ingat Allah, maka Allah akan mengingatmu ya di dalam zatnya, begitu. Jika sebaliknya, maka Allah akan melupakanmu, bahkan jauh, dan tiada bisa berjumpa dengan Allah. Makanya kita jangan merasa jauh dengan Allah ya. Semua itu berawal dari manusia itu sendiri ya. Semua berawal dari manusia itu ya, az-zahiru rabbi wal batin itu ya. Zahirnya Allah ya, Muhammad, wujud sifat sebenarnya. Batinnya Allah, roh hidup, wujud batin sebenarnya ya. Antara Allah dan Muhammad tiada bisa dipisahkan, tidak bisa dipisah-pisahkan luar dan dalam, maksudnya. Adam dan Hawa, badan dengan nyawa sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga. Coba bagaimana kalau laki-laki saja yang ada, perempuan tidak ada, bagaimana kira-kira? Nah seperti itu. Zat dan sifat, wujud batin, roh yang tujuh, sifat wujud nur ya, Muhammad sebenarnya. Pandanglah pada alam. Kita harus pandang pada alam semesta, pada diri isi alam ya. Aku sir, rahasia rasa hidup yang satu ya. Tunggal Esa kuasa menguasai diri zahir dan batin, Rahman dan Rahim, sehingga dikatakan kita semua datang dari Bismillah. Sehingga dikatakan kita ini dari Bismillah ya, Rahman dan Rahim ya. Allah itu seru sekalian alam sebenarnya ya, beserta isinya. Apabila ingat Allah, ingatlah pada alam semesta. Jangan diingat satu persatu ya. Dia akan jadi banyak jadinya ya. Akan tetapi yang banyak itu tiada lain sifat Allah juga. Yang bersifat-sifat itu Allah. Pandanglah diri yang banyak itu pada diri yang satu, tempat kita melihat ya. Pandanglah diri yang satu itu pada diri yang banyak, tembus pandangan ya, tembus pandang jadinya. Allah saja yang wujud pada alam, pada diri. Allah pandang diri, hidup yang memandang diri. Sebenarnya hidup itu yang melihat pada dirinya. Allah tidak menerima segala sesuatunya jika belum suci zahir dan batin. Begitu. Jika mau suci zahir dan batinmu, jangan adakan wujud lain, rasa lain, hak lain. Jangan ada, maksudnya. Jangan suka menengok ke kiri dan ke kanan ya. Lurus saja ya. Lurus saja ke depan. Itulah jalan yang lurus itu sebenarnya ya. Di dalam hukum syariat
Apabila salam ke kanan, ucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya. Jika salam ke kiri, ucapkanlah wa na'udzubika min sahtika wan nar, ya. Mari kita sama-sama kembali ke syariat agar semua terjaga, ya, dari zahir hingga di batin. Tapi jangan merasa diri zahir ini yang mampu mengerjakan segala hal perbuatan. Salat itu maksudnya, ya, ingat Allah, tetap kembali kepada Allah maksudnya, ya, begitu. Segalanya pada diri yang berkuasa berkehendak itu mengetahui, hidup, mendengar, melihat, serta kalam, ingat Allah. Begitu, setiap kita melihat, mendengar, berkalam, bergerak, berkehendak itu ingat Allah. Begitu maksudnya, ya. Ingat itu kan ingat yang perlu dijaga maksudnya, ya. Jika lupa berarti kita masih tidur, berarti, ya. Kalau kita lupa jiwamu sudah mati berarti, ya, rapuh dan hancur, ya. Bangunlah jiwamu dan ragamu, ingat selalu maksudnya, ya. Saya berikan kepahaman seperti ini agar mudah dipahami, ya, apa maksud dari perkataan saya ini, ya. Perkataan saya yang selalu mari kita sama-sama menuju hidup yang baru, ya. Mari kita sama-sama menuju hidup yang baru. Hidupkanlah roh itu, ya. Jangan ditidurkan, ya. Jangan ditidurkan, maksudnya merasa beserta dengan roh maksudnya, ya. Gerakkanlah roh, nyawa, hati serta jasadmu itu merasa barang maksudnya, bergerak barang maksudnya, merasa beserta merta dengan yang maha hidup. Jangan pernah merasa berpisah, ya, sedikit pun. Jangan pernah merasa berpisah, ya. Insya Allah jiwa itu akan hidup dari dunia hingga di akhirat. Jangan lupa Allah maksudnya, ya. Jangan saling menyalahkan, sebenarnya itu tidak baik, ya. Itu semua benar, sebenarnya dalam syariat itu sebenarnya benar, ya. Itu batas-batas kepahaman di dalam syariat memang seperti itu. Saat tarekat juga begitu, hakikat juga begitu, marifat juga sama begitu. Itulah batas-batas kepahaman di dalam bidang syariat. Jangan mencari surga itu, ya. Carilah pemiliknya surga yang perlu kita cari sebenarnya, ya. Berkekalanlah semua dari jiwa hingga di raga, rogohlah sukmamu. Maka mari kita merogoh sukma maksudnya, ya. Semua dari jiwa, ya, hingga di raga, ya. Rogohlah sukmamu, ya, dengan kalimah, ya. Turun raga ati tangi, roh nyawa medek maring Allah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cara kita menetapkan roh, ya. Roh tidak akan meninggalkan jasad sebenarnya, ya, agar tetap terjaga tubuh ini. Karena kalau tidak ada roh, siapa yang hidup, siapa yang wujud, dan siapa yang menjaga, siapa yang mengatur pada diri ini, siapa yang melihat pada mata, siapa yang mendengar pada telinga, siapa yang berkalam pada lidah. Maka jagalah roh itu. Roh itu sebenarnya yang diwalikan, disebut wali itu karena roh itu wakil-wakilnya Allah sebenarnya. Wakil daripada hidup itu, wakil daripada wujud itu sebenarnya, ya. Yang diamrikan, ya. Bukan Amerika, ya. Jangan salah dengar, ya. Amri, ya. Yang diamri, ya. Itu yang mewakili dari Allah, dari hidup, dari wujud itu adalah roh sebenarnya yang dimaksud, ya. Jika roh masih ada bersemayam pada diri, maka tiadalah hancur tubuh ini. Sebenarnya tetap hidup batin maksudnya, ya. Yang jangan cuma menjadi pupuk-pupuk pohon Kamboja saja, ya. Kematian kita itu maksudnya hidupkan dan bangunkan jiwamu yang yang mati itu agar tetap hidup selamanya, begitu, ya. Jika mau baca bacaan
Jika membaca bacaan wajib Al-Fatihah, bacalah asma Allah ya, bacalah asma Allah pada saat napas ke dalam ya. Apabila membaca asma Rasul, bacalah bersamaan dengan napas keluar ya. Cara memilih ya, cara memilih asma Allah ya yang berakhir dengan huruf nun, diingat ya. Yaitu asma Rasul, cara kita pilih asma Rasul yang berakhir dengan huruf mim, begitu ya. Tempat banyaknya asma Allah, asma Rasul di Al-Fatihah dan Yasin tempatnya ya. Mim dan nun asli asma Allah ya. Mim menandakan Muhammad, sebenarnya badan ya. Zahir ya. Nun menandakan cahaya hidup sebenarnya ya. Alif menandakan Allah ya. Lam yang mentiadakan segala sesuatu. Lam itu ya, la itu ya. Maka adanya alif lam mim. Alif maka adanya alif lam mim nun ya. Allah itu tidak ada sebenarnya. Muhammad itu nur cahaya hidup sebenarnya ya. Allah yang gaib, Muhammad yang nyata, badan yang terlihat sebenarnya ya. Huruf sebenarnya yang hidup pada diri. Huruf itu yang hidup pada diri kita ini sebenarnya ya. Maka hidupkanlah asma Allah dan asma Rasul sebenarnya ya. Sehingga diwajibkan untuk menyembah sebenarnya itu. Sehingga kita diwajibkan untuk menyembah ya. Siapa yang menyembah Muhammad diri zahir, siapa yang disembah roh yang 7 itu sebenarnya ya. Karena dialah yang hidup, yang mengatur pada diri. Diri batin harus digerakkan merasa beserta dengan hidup yang wujud dari dalam sampai di luar. Beserta maksudnya merasa beserta sekaliannya itu Allah namanya sebenarnya ya. Pandang memandang, Muhammad memandang pada wujud roh sebenarnya, badan maksudnya. Roh memandang pada wujud Muhammad, batin maksudnya menilik pada zahir. Jadikan tunggal segalanya atau tauhid ya. Allah pandang dirinya sebenarnya ya, pada sifat nyata ya. Pandanglah pada alam semesta seisinya, tajali min tajali zatillah, nyata ya, perwujudan Allah nyata dan kenyataan sifatnya Allah pada diri. Masuklah ke alam Allah sebenarnya, dan harus ingat nama alam itu ya. Barang siapa yang ingat nama alamnya Allah, maka cecak mendengar, cecak akan masuk surga sebenarnya. Segala jenis senjata apapun tidak akan menyentuh tubuh sebenarnya kalau ingat nama alam Allah itu ya. Karena sudah masuk pada alam ketuhanan sebenarnya. Biasanya disebut lembu sekilan biasanya ya. Segala sesuatu tetap jaraknya 1 jengkal yang dimaksudkan ya. Wujudkanlah roh itu dengan perbuatan yang baik ya. Itulah sholat maksudnya, sembah maksudnya. Jangan wujudkan roh hewani itu, roh setan itu ya, agar manusia tidak berubah wujud jadi setan. Makanya ya, saksikanlah roh itu yang wujud sebenarnya hidup ya. Roh itu yang hidup ya, berasa serta berhak ya. Rohlah yang mengelola hidup maksudnya ya, dari batin hingga